Kalau awak punya masalah, jangan ngomong dengan orang lain. Laki engkau tak baik, jangan ngomong dengan Bu RT. Masalah belum selesai, nanti menyebar kemana-mana. Iya, laki aku, memang laki kau tak bagus. Laki orang dikata-katakan dia. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah saja, Pak, Allah jamin rezekinya. Bagaimana dengan kita, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak meyakini itu? Kenapa kita tidak merasa gelisah ketika kita mulai meninggalkan Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian berpikir bahwa aku menciptakan kalian ini main-main, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para tuan guru, para puang, para guru ngaji. Wabil khusus ini barokah untuk saya malam ini. Di samping saya ini beliau namanya sama dengan saya, cuma kalau beliau itu Muhsin Asnawi Asmuni, sebenarnya dari sisi nasab saya berpaman sama beliau. Dan alhamdulillah atas izin Allah, barokah majelis ini, saya belum pernah ketemu dengan beliau, baru malam hari ini. Mudah-mudahan ini karena sebab wasilah pertemuan kita malam hari ini, dan kelak kita berjumpa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hingga kula muliakan, yang saya hormati dan saya muliakan akhina fillah Yai Tahir. Beliau juga sama sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah. Beliau tidak salah katib atau wakil katib, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Mempawah. Saya sebenarnya malam ini Kiai agak kurang sehat, karena memang suara saya ini 2 hari ini serak, Pak. 2 hari ini beberapa kegiatan, termasuk kemarin baru pulang dari Kabupaten Kayong Utara, dan insya Allah nanti sampai tanggal 22 Februari saya minta istirahat. Insya Allah tanggal 22 Februari terbang ke Ketapang, kemudian geser ke Kayong lagi, pulang ke Pontianak tanggal 23, karena tanggal 24 harus terbang ke Jakarta. Mohon doanya, saya beserta istri saya insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Maka yang hadir malam ini mudah-mudahan dimudahkan untuk haji dan umroh semua. Berkunjung ke Baitul Haram, berkunjung kepada Rasulullah, berziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon izin Yai Tahir, suara saya ini makanya agak rendah malam ini. Biasanya sampean kan tahu kalau suara saya itu kayak penyanyi dangdut, Pak. Sebuah orang teman-teman. Ini kemudian sampai akhirnya repot itu teman-teman. Pak Punten Pak, Nekel ini pakai bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia atau Madura Pak? Campur. Udah bahasa campur. Yang ada itu Madura Pak, Madura, Jawi, Sunda, yang Melayu. Saya tidak habis pikir Pak Kiai, Yai Tahir khususnya. Saya kan ini kan baru pertama kali datang ke sini Pak. Saya tanya sama adik saya Pak Marzuki, Pak Marzuki, kalau tempat acara itu
jauh apa dekat? Jawabannya semak. Lah kalau niku Madura, kata semak kalau bahasa Madura itu kan dekat. Saya yakin insya Allah tempatnya dekat. Tapi yang dimaksud Pak Marzuki bukan semak bahasa Madura. Roman semajak melaju, rombu. Semak aja orang itu rombuan tuan. Semak belukar. Jadi ingat rumahnya Pitung ini. Kanan kiri, kanan kiri. Saya bilang sama sopir, "Bir, udah tenang aja, nanti kita turunnya insya Allah nyampe di negara Timor Leste." Macam ngetemor terus ini. Tapi alhamdulillah ibu sehat semuanya, ibu sehat. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Ibu pilih kaya apa miskin? Baik. Biasanya suara saya agak keras Bu, cuma malam ini saya serak sekali. Baru tadi siang pulang dari dokter. Ibu mau pilih jadi orang kaya tak bahagia atau orang miskin tapi bahagia? Hah? Jadi orang kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Wal kauja. Mana disuka uang jadi orang miskin? Pak, Pak mau milih jadi orang kaya yang tak bahagia apa miskin bahagia? Miskin? Apa ya? Oh gitu ya. Seandainya besok pagi subuh-subuh ini imam masjidnya yang mana Pak? Imam musholanya? Imam surau mana ini Pak? Imamnya mana ini? Memang pada langkar de imam Pak. Yang mana Pak? Yang mana imamnya Pak? Alhamdulillah. Ustadz siapa namanya? Hah? Ustadz Sandi. Iyalah itulah. Ustadz Bandi, misalnya besok subuh ada yang azan. Niki misal ya. Salatu khairum minan naum. Sampean udah depan pintu. Tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Uang yang 10 miliar cair sekarang. Nah pertanyaannya, apakah sampean tetap masuk ke masjid sholat subuh atau pulang ngambil uang 10 miliar? Ngambil uang? Muka macam mawar, tak bisa dipercaya. Padahal Gusti Allah niku sampun ngendikan, Allah itu sampun dawuh, Allah itu sudah menyatakan, Allah langkong adebu, Allah lestari adebu dalam Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ada ribuan malaikat tengah melihat kita waktu salat subuh. Tetapi kita tidak pernah percaya itu. Kalau kira ibu-ibu mau ngambil 10 miliar atau sholat dulu? Sholat dulu. Jangan kata 10 miliar Pak. 300.000 BLT sampai tak sholat duha. Betul-betul itu bini Allah. Persoalan yang sering terjadi di antara manusia itu selalu gelisah, khawatir, cemas, bahkan takut. Takut kekurangan rezeki, takut kekurangan harta. Seakan-akan kalau sholat 5 menit sampai 10 menit dia ketinggalan waktu mencari rezeki. Pekerjaan bisa ditiru Pak, tapi demi Allah rezeki tidak bisa ditiru. Yayi Thohir kerjanya kan santai.
tapi banyak uang. Benar Pak Yai? Oh baru amin. Oh tak pikir jenengan pun sugih. Banyak di antara kita selalu khawatir, cemas, bahkan takut. Jangan-jangan besok aku kekurangan rezeki. Wong yang jamin rezeki itu Gusti Allah, Ibu. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang jamin rezeki kita siapa? Yang buat kita kaya siapa? Bukan pekerjaan kita, bukan. Mau seperti apapun bisnis kita, mau sehebat apa kita mencari rezeki, tapi kalau pintu rezekinya tidak Allah buka, tidak akan kaya. Cukup masih untung. Sementara salah satu cara Allah membuka pintu rezekinya adalah ketika kita dekat kepada Allah. Coba sepanjang jalan dari depan itu, putar berapa kilo sampai sini Pak Kiai? Ada 4 kilo. Berarti 3 kilo. 3 kilo tambah 4. Macet jauh nah Pak. Ki beda boleh kampung si jauhan Pak. Ki beda mana sana Pak. Allah. Alhamdulillah. Tapi aman beda kampung Pak. Aman beda kampung. Saya aman gule sebagai kota Pak. Tak aman Pak. Tetangga melih cukup ajem, tel-ketel keluar. Terus tetangga beli TV baru 60 in, sakit gigi. Tetangga sebelah beli sepeda motor, sakit perut. Tetangga beli mobil, pingsan dia. Waktu pingsan doa sama Allah, ya Allah tetangga aku beli mobil, ya Allah mudah-mudahan kau berikan aku mobil. Alhamdulillah diijabah sama Allah. Tak lama datang ambulan. Kita ini sering takut. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu dawuhipun Gusti Allah. Allah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, maka biasanya dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Rasulullah? Bahwa Allah itu bersabda, Allah itu berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kalau hambaku itu dekat kepada aku, kata Allah. Ini kampung apa namanya Pak Yai? Hah? Gedung Intan. Ikan Intan. Tinggal gedung ya, ya. Intan tadi. Habis kena jual semua dah. Pantas orang sini kaya-kaya semua. Jadi kata Allah, kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan seukuran 1 jengkal, maka aku lebih dekat kepadanya dengan ukuran 1 hasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku dengan ukuran 1 hasta, maka aku lebih dekat kepadanya dengan ukuran 1 depa. Wa idza atani yamsi ataituhu harwalah. Rawahu Bukhari. Kalau hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Firman Allah dalam hadis qudsi ini mengingatkan, kalau kita hamba Allah dekat kepada Allah, Allah lebih dekat. Kalau kita jauh kepada Allah, Allah lebih jauh Pak. Kalau kita semakin semangat ibadah kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, cinta Allah melebihi cinta kita. Ada orang ditanya,
Boleh minum ini, Pak. Aduh ngarata mau gelas di sana. Mek beda Kiai Muhsin saya sebelatan kula pasar nyoltek, Pak. Nyoltek bahasa Indonesia nopo, Pak? Sepora Kiai. Kiwaki kiri setejo nih Kiai. Tak ketuman. Enteng kena kayak Bu. Paham bahasa Madura, Bu? Enggak. Yang bilang, oh Ibu kayaknya kurang paham. Kalau kita semakin cinta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Sebentar saya campur pakai bahasa Madura, Pak ya. Karena biasanya kalau saya ceramah pakai 5 bahasa, Pak Kiai. Saya biasa karena pernah ngaji di Jawa Tengah, saya biasanya pakai bahasa Jawa yang halus, bahasa Solo, Pak. Karena istri saya orang Sunda, saya pernah ngaji di Bogor, di Cianjur, saya pakai bahasa Cianjuran Sunda yang paling halus. Karena saya orang Madura, mbah saya dari Madura, termasuk masih paman beliau, paman sepupu beliau, mbah saya itu. Berarti saya juga pakai bahasa Madura Sampang. Nah, tapi karena saya besar di Pontianak, saya pakai bahasa Melayu. Masa saya ceramah di Malaysia, orang Malaysia kaget. Saya ada jadwal sebulan sekali di Malaysia, Pak. Ada sekitar 10 sampai 20 masjid. Orang Malaysia kata, saya disebutnya orang Semenanjung. Maka songkok saya pakai ini, songkoknya orang Malaysia nih. Orang Melayu Semenanjung. Saya cakap di sana pakai bahasa Melayu Malaysia, dikiranya saya orang Malaysia. Dicakap macam ni. Tuan Guru orang Semenanjung ke? Tuan Guru orang Kuala Lumpur? Saya ketawa dalam hati. Iya, saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu bahasa Madura kan celot, Pak. Semua orang lagi. Iya, celot. Kuala Lumpur artinya kan. Celot. Nah, jadi nanti saya campur sebagian sedikit bahasa Madura. Tetapi para tretan. Umpama kula sareng panjenengan seteja kadinto semak dek Gusti Allah nis yaktena Allah lebih semak dek badan kula sareng panjenengan. Tapi minangka badan kula sareng panjenengan jauh, engke pangeran lebih jauh. Tak percaya, Allah lebih tak percaya ke kula panjenengan. Paham, Pak? Jadi begini, Bu. Sini kalau sholat subuh jam berapa, Bu? Sholat subuh jam berapa di sini? Oh, bukan jam 7, Pak. Sholat kita itu kan tidak memakan waktu yang panjang. Sholat dan sujud kita kepada Allah itu paling lama, ukuran waktu hanya 10 sampai 15 menit. Ya walaupun mungkin ada imam yang agak sedikit memanjangkan bacaan. Ya boleh jadi mungkin di segedong ini sholatnya antara 20 menit. Alhamdulillah 10 sampai 15 menit. Tambah zikir, tambah doa, tambah wirid mungkin setengah jam. Setengah jam itu tak lama, Pak. Kalau kita duduk di warung kopi berapa jam? Ngander gitu. Orang Pontianak sebut kata ngander. Orang sini kata apa? Sama pun. Paham Tuan? Ngander mereka dari nyander, Tuan. Dari nyander burung kopi, Tuan. Satu hari penuh tak balik-balik. Tapi kita tidak merasa gelisah. Kenapa kita tidak merasa gelisah ketika kita mulai meninggalkan Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian berpikir bahwa aku menciptakan kalian ini main-main, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Kita ini mesti pulang nanti, Pak, menghadap Allah. Cepat apa lambat, besok atau lusa, atau jangan-jangan pulang pengajian. Ini di samping saya ini tuan rumah siapa? Saudaranya Pak Marzuki, Pak.
Abang. Oh, berarti nas pada kula, Pak. Oh. Imam gitu. Bawa saling tutu sambil. Tiba-tiba besok, namanya Pak Husain ya kan. Kita kan tidak tahu umur Pak Husain. Kalau leban sampean kan pada tahun yang umur kak. Tiba-tiba Pak pengumuman pusopu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Imam surau kita Pak Husain gitu. Ini kan yang mesti itu Pak, suatu hari pasti ngilak kamu aku leban sampean Pak. Masuk kalau bengebilis tunggu dalam bi malaikat hari ya reko. Laku leban sampean tak bisa ngelak dari mereka Pak. Artinya kita tidak bisa mengelak dari semua itu. Apa yang kita lakukan mesti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perintah utamanya Allah itu kan paling penting sholat Pak. Nah malam ini kita berkumpul di musalla ini dalam kaitan memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, ada dua peristiwa penting yang tengah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mu'arrikh atau ahli tarikh atau ahli sejarah mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ada 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi itu wafat. Yang pertama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib itu paman Nabi. Karena Abu Talib itu adalah saudara kandung dari ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan merupakan ayah dari sahabat sekaligus menantu Nabi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wafat beliau. Wafatnya Abu Talib walaupun sampai akhir kematiannya tidak beriman kepada Allah, menjadi hal yang sangat membuat Rasulullah itu bersedih. Kenapa? Padahal Abu Talib yang memelihara Rasulullah, yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak usia 8 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Belasan tahun dijaga oleh pamannya. Tapi ternyata pamannya tidak diberi hidayah oleh Allah. Sampai akhir hidupnya Abu Talib tidak pernah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wafatnya istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Beliau yang membantu perjuangan Nabi. Sampai habis hartanya Sayyidah Khadijah untuk disumbangkan kepada perjuangan Islam. Bahkan ketika menjelang wafatnya, apa kata Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah? Wahai suamiku, ya Rasulullah Muhammad, seandainya harta yang aku korbankan di jalan Allah itu belum cukup, nanti seandainya aku mati dan engkau masih mau agar diriku bermanfaat, ambillah tulang belulangku, kemudian engkau jadikan jembatan untuk perjuanganmu di jalan Allah. Saking luar biasanya Sayyidah Khadijah mencintai Islam, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ini yang menyebabkan Rasulullah sangat bersedih hati. Maka para mu'arrikh mengatakan bahwa pada tahun itu disebut dengan Amul Hazan atau tahun duka cita karena wafatnya 2 orang yang melindungi Rasulullah, yang membantu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni paman beliau dan istri beliau tercinta. Maka
pada malam yang mulia ini insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru mulia kita, Syekh Muhsin Asmuni. Insya Allah beliau akan memaparkan bagaimana pentingnya ibadah salat dan kaitan ibadah salat dengan hidup kita. Kalau bicara soal salat, Pak, semua orang mesti memiliki masalah sendiri. Boleh jadi kita yang dekat dengan masjid agak jarang datang ke masjid. Atau jangan-jangan yang paling jauh yang datang ke masjid. Padahal kita sendiri tahu bahwa masjid itu adalah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Tempat yang terbaik di atas muka bumi ini kata Rasulullah adalah masjidnya, sementara yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Maka jika engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kalau kita kan suka dibalik, Pak. Masuk masjid mesti paling ujung, balik paling awal. Bila Pak Ustaz tengoklah nanti hari Jumat, diting-ting dari jauh, mana ada tiang nih. Karena ternyata Yai Thohir, menurut surveinya teman-teman yang biasa suka tidur di masjid, tempat paling nyaman untuk tidur itu di masjid, pas di tiang. Menit pertama normal, seger buger. Menit kedua masih biasa, menit ketiga hilang telap dia. Tapi kalau masuk pasar mesti kita masuk yang paling awal, balik paling dudi kata orang sini. Apa dibuatkan di pasar? Apa kita buat di pasar? Pasti berbual-bual. Kalau tak bual satu hari, gatal rasa kulit kita nih. Padahal masjid, musola, tempat ibadah kita kepada Allah, tempat sujud kepada Allah, disiapkan tempat yang terbaik. Itu adalah tempat di mana kita dekat kepada Allah melalui sujud kita kepada Allah. Lebih-lebih sekarang sudah masuk akhir bulan Rajab, insya Allah. Tak lama lagi kita masuk Sya'ban. Habis itu nanti masuk bulan Ramadan. Mari kita berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah turunkan barakah di bulan Rajab, Allah turunkan barakah bagi kita di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yuk, persiapkan diri menghadapi Ramadan. Karena selepas itu, kita pasti harus mempersiapkan diri menghadapi kematian kita. Karena setiap sesuatu yang bernyawa, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Cepat atau lambat, itu soal waktu. Tidak usah takut kematian. Yang harus ditakutkan apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa'ala. Kita ini ibadahnya sedikit. Yang saya maksud saya, sholat saya tak banyak. Asal imamnya agak lama sikit, panjang sikit ayatnya, mulai ngayau pikiran. Pas lagi senang-senangnya imam baca ayat, saya pun juga senang ngayau. Ditengoknya semua di dinding itu. Yang pertama pasti yang jadi korban itu yang ada di triplek. Saldo keuangan masjid. Udah selesai dibaca, imam belum selesai. Geser sebelah, jadwal imsak. Belum selesai juga. Imam masih belum selesai baca ayat. Ujung-ujungnya di korban apa? Kaos kawan di depan. Calon DPR RI. Dapil Pontianak Kalimantan Barat. Belum selesai. Kenapa? Kita sulit untuk khusyuk. Kenapa sulit untuk khusyuk? Karena sulitnya hati kita ini merasakan bahwa Allah tengah memanggil kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, jangan cerita sama orang lain. Kalau pagi biasa bapak suka minum kopi di rumah. Bapak suka minum kopi di rumah atau di luar? Rumah karena jauh dekat pasar ya. Tapi kalau yang pasar segedong yakin tak minum kopi di rumah dia, tetap dia bertalir di situ. Macam mana laki engkau tak keluar cari kopi?
Pagi-pagi habis sholat subuh, laki nyari kopi, teriak dengan bini, mak buatkan kopi. Ngamuk bini di dapur, macam tamu je, cari seorang. Mulai besok mak, jangan garang-garang amat dengan laki engkau. Pelanlah sikit suara tu. Kalau laki engkau manggil, mak buatkan aku kopi. Iya bang. Ada macam itu ke? Paling yang ada macam mana Pak Kiai tahu-tahu saya Pak Pontianak. Itu yang bilang, pas bagian kena teleponnya SAR, suara dia bagus. Dibalik Bu, kalau dengan laki mesti pakai suara yang paling lembut. Mak, tolong bikinkan saya kopi. Iya bang. Mau pahit ke manis bang? Yang manis. Mau panas ke yang dingin bang? Yang menggigil gitu laki. Menggigil. Panas sama dingin campur kan menggigil pak. Ini pas bagian orang telepon lembut suara dia. Halo, dengan siapa ya? Ini salah sambung loh mas. Lembut dia punya suara. Dengan siapa ya? Bla 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 bla. Kena laki. Mana kau bang? Udah 1 hari tak balik. Macam mana laki kau nak balik? Tanya baik-baik bang. Dah malam ni bang balik lah bang. Hah? Macam tu. Kalau pas orang telepon, awak harus garang. Jangan pas laki nelpon, awak garang. Ini malah terbalik. Maka kata Allah dalam Quran, kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya problem, kalau ada persoalan yang enggak selesai-selesai, solusinya cuma 2, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah engkau pertolongan kepada Allah melalui 2 hal, kata Allah. Pertama, sabar. Ketika engkau menghadapi ujian, bersabarlah. Ketika engkau diberikan ujian miskin, tak usah manas dulu. Melihat tetangga yang kaya, yang banyak rezeki, mulai sakit hati, jangan. Boleh jadi orang yang paling kaya di hadapan kita, dia adalah orang yang tidak bahagia. Jangan-jangan yang paling miskin di antara kita, dia yang paling bahagia. Orang kaya banyak uang, tapi boleh jadi juga banyak utang. Orang miskin, tidak ada masalah. Orang seperti saya ini bawa sepeda motor tenang, Pak. Kenapa tenang, Pak Ustadz? Uang motor saya itu nggak dikunci kok. Kuncinya masih ada di situ. Kalau teman nanya, Pak Kiai, kenapa motornya tidak dikunci? Kalau ada maling mencuri motor saya, berarti dia rugi. Kenapa Pak Kiai rugi? Paling 1 kilo dia mendorong. Setiap saya berangkat, memang bensinnya sedikit, Pak. Boleh ditiru Kiai Thohir itu. Kalau ditanya, ada suratnya Pak Kiai, rugi dia. Motor saya itu tidak pernah ada suratnya. Saya cuma punya surat khusus. Ambillah motor saya, sih bilang. Dia rugi. Nah, dijual kemanapun, tidak ada orang nak beli. Kenapa Pak Kiai? Paling sebulan dipakai rusak lagi. Maka saya pastikan, oh ya Allah, ternyata hidup sederhana sebagaimana kehidupan sederhana Rasulullah Muhammad SAW itu menenangkan. Kalau saya punya mobil, makin bagus mobil saya, makin susah. Coba Bapak kasih contoh paling mudah saja. Bapak kalau banyak uang, terus Bapak belanja di pasar, lama tidak belanjanya? Lama. Kalau nggak punya uang, belanjanya sedikit, lama nggak ngantrinya? Sebentar. Di akhirat juga begitu, Pak. Yang ditanya nanti oleh Allah, Fulan bin Fulan, ada kepala desa? Pak Dusun? Mana Pak Dusun? Tak datang. Pak RT? Ada Pak RT? Oh, mana Pak RT? Tunjuk tangan. Saya doakan istrinya 5. Jangan banyak-banyak kata Pak Kiai. Nanti Pak Kiai tidak kebagi. Semua orang. Coba. Yang mana? Nih Pak RT. Hati-hati Pak RT ya.
Pak RT, nanti di akhirat itu mesti ada razia anggaran. Siapa nama Pak RT kita tuh? Pak Dahlan. Wahai Pak RT Dahlan. Labbaik wa sa'daik ya Rabb. Silakan menghadap, kata Allah. Malaikat kasih dia kitab. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah. Kata malaikat, ini kitab sambian Pak Dahlan. Buka, baca sendiri. Malaikat nanya, saudara Dahlan? Iya malaikat. Pernah jabat RT? Pernah. Berapa periode? Sekian periode. Wah, bagus jadi RT ini. Jujur kayaknya. Tapi di ujung pas mau nganti jujur, ada coret merah. Wah, ini BLT nih. Saya gurau je Pak Dahlan. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau betul, balikkan cepat. Hah? Gurau je Pak Dahlan ya. Iya Pak Yayu Tahir ya. Kayak mau nungguan Pak beli. Ada razia nanti Pak Dahlan. Ada yang bilang, oh Pak Dahlan pada jam sekian, menit sekian salat sujud pada Allah, bagus ini. Tapi ternyata menit berikutnya dia pergi ke pasar, pakai sepeda motor, ditengoknya di depan, wah, ditengok dosa, tak ditengok sayang. Udah selesai istighfar, masuk pasar, aman. Ternyata di pasar ada transaksi, ternyata transaksinya bermasalah. Masalahnya di mana? Ada sumpah dan tipu daya. Sama dengan kita hidup. Maka kata Allah, yang pertama kalau engkau punya masalah, yang pertama meminta kepada Allah, mudah-mudahan engkau diberikan kesabaran oleh Allah. Miskin tidak masalah, yang penting ibadah jalan terus. Yang berikutnya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang nomor 2, salat. Kalau engkau punya masalah, datanglah engkau kepada Allah. Ambil wudhu, salat, sujud, sampaikan kepada Allah. Maklong, oh maklong, mangah, mau cu, dengar lo ya, pakcik makcik ya. Kalau awak punya masalah, jangan ngomong dengan orang lain. Laki engkau tak baik, jangan ngomong dengan Bu RT. Masalah belum selesai, nanti menyebar kemana-mana. Iya, laki aku, memang laki kau tak bagus. Laki orang dikata-katakan dia. Macam laki kau betul ya, kata sebelah. Kalau engkau punya masalah, jangan buka HP. Malam-malam sujud sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, senang saya sujud malam ini ya Allah. Tidak ada yang tahu selain kita berdua ya Allah. Tapi buka HP, bikin status di Facebook. Alhamdulillah malam ini tak ada satu orang pun yang tahu, kecuali antara aku dengan Allah, mulut kau itu. Saya ini kalau cakap Melayu Pak, suka nak nyakitkan orang. Kata orang Jawa itu tuman. Ya, kalau punya masalah jangan ngomong sama orang, bicaranya sama Allah, sabar dan sujud. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sungguhnya salat itu berat, sulit. Sulit apa? Sulit bagaimana mencapai ketenangan kepada Allah dalam ibadah. Mesti belajar kepada siapa? Ada ustadz, ada kiai. Yang paling dekat di sini Kiai Tahir. Ini mohon maaf sudah jam berapa Pak? Nanti kan ada Kiai Mohsin sebelah saya Pak. Nanti dilanjut dengan beliau ya. Saya jangan lama-lama. Karena memang suara saya ini dah tak bisa diandalkan. Tapi berhubung saya sudah janji dengan jamaah, dengan Lek Marzuki, saya mau datang malam ini. Maka kata Allah, karena sesungguhnya salat itu adalah berat, illa 'alal khashi'in. Nanti khusyuk yang beliau jelaskan. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, para ibu-ibu, para bapak-bapak,
bahwa sholat adalah satu hal yang paling pokok dalam hidup kita. Dan sholat adalah hal yang paling mutlak kelak di yaumil qiyamah. Sedekahnya kita bitong, Pak. Zakat kita bitong. Haji ini kita bitong. Sebelum apa ujungnya bitong. Sholat sebelum sholat dihitung, yang lain nggak bakal dihitung dulu. Kalau sholatnya sudah selesai dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah, yang lain nyusul. Ada orang kemudian mengaitkan ibadah sholat dengan rezeki. Orang sebelah tuh tak sholat, dikaya pula dia. Oh, betul. Di kampung saya tuh siatong, sialeng, siameng tuh. Saya tahu tanda nggak dia sholat. Kaya emang. Tapi kalau tanya kan sialeng kan siameng, Meng, kau kaya Meng? Oh, banyak duit kau Meng? Oh, kau tenang? Tada. Ngapa pula kau tada? Tak tahu. Saya itu punya cerita lucu, Pak. Karena abdi nak dento kiai atau tangke sareng Cina. Abdi nak tangke sareng orang Cina, Pak. Tadi kiai lewat di depan rumah saya itu. Samping kiri saya itu Lek Marzuki tahu. Samping rumah kaya sebelah kiri itu Cina, namanya Aliong. Itu Kristen. Samping sebelah kanan itu Afung, agamanya Konghucu. Di sebelah sana namanya Harry, Kristen. Di depan rumah saya Rudi, Muslim. Sebelah kiri itu Kristen Batak, namanya Ronald Sinaga. Suatu hari saya ngobrol sama Aliong yang Kristen Cina ini. Dia kan tahu kalau saya itu ceramah kemana-mana. Tidak kemana-mana Pak Kiai, katanya. Tidak, Liong, hari ini saya libur, kata dia. Pak Kiai jangan marah ya, kata dia. Apa pula nak marah? Awak belum nanya. Gini Pak Kiai, ngapalah orang Islam tuh banyak yang miskin, kata dia. Hah? Mana sebulan mak? Jangan marah, kata dia kan. Iya, tada. Mulut manis saya Pak, tapi hati dendam. Kau nanya apa Yong? Syukurnya saya ini orang NU Pak Yai Thohir. Orang NU itu kan biasanya sikapnya tersamuh, lapang dada, legowo Pak. Mau nanya seperti apapun jawabannya mudah. Orang Islam tuh saya tengok kalau berdoa tangan minta tapi kepala geleng-geleng. Mulai sepanding saya ini Kiai. Serius kau Yong? Apa lo tahu? Aku tiap tengok orang Islam tuh tangan diangkat, kepala geleng-geleng. Oh mungkin la ilaha illallah ngalah aja. Yang gini ke Yong? La ilaha illallah. Yang itu kata dia. Bukan geleng-geleng tuh Yong. Saking hatinya itu isyq, saking hatinya bahagia, saking hatinya gembira, sampai tak sadar dia bergerak-gerak. Oh macam tuh ya. Gitu. Ngapalah kalau kau tuh jadi kaya Yong, kau kan tak sembahyang sih kan. Orang Cina tuh kok minta maksa sama Tuhan, kata dia. Maka kalau orang Cina tuh sembahyang, dia pakai setanggi. Dia menghadap ke 8 penjuru mata angin. Kanan, timur, barat, utara, selatan, tenggara. Wah dihadap semua. Tuhan timur tak ngasih, mungkin yang barat ngasih, kata dia. Masuk akal pula. Nah, jadi kalau 8 penjuru tak ngasih, tinggal tunjuk atas. Tuhan yang di atas, kata dia. Caranya setanggi kita tunjuk-tunjuk. Cobalah tak kasih, aku bakar nih, kata dia. Macam tuh Yong. Jadi Yong, kalau orang Islam nak belajar-belajarlah, kata dia. Tete yang arah kaki Yesus. Tapi ini menjadi pelajaran berharga. Kenapa saya anggap berharga? Saya tanya, kuncinya di mana Yong? Kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Kami percaya bahwa dewa itu baik. Akhirnya saya sambungkan dengan cerita, sering saya sampaikan lelucon ini. Tapi kejadian Mbak, di Siantan Parwasal Kento Kiai, di min beda situng Kiai, situng ulama Asmaipon. Dulu di Parwasal Salim Siantan itu dekat pasar, ada seorang ulama besar namanya Kiai Subki Zayyadi. Kiai Zayyadi itu kalau tidak salah bersaudara dengan Syekhuna Fathul Bari ya. Nah Kiai Subki Zayyadi ini punya putra namanya Kiai Ismail. Nah Kiai Ismail itu
Dulu semasa sehatnya sering bicara sama saya. Nah ceritanya Ki Subki ini punya tetangga orang Cina, Bu. Sebelum saya tutup ya, karena nanti dilanjutkan beliau. Punya tetangga orang Cina. Pagi-pagi Cina ini datang ke rumah Pak Kiai Subki. Sama pagi Pak Kiai. Pagi. Apa Beng? Aku minta doa dengan Pak Kiai katanya. Kata Kiai Subki, Tuhan kita beda Beng. Tuhan kita tak sama. Ya itulah, aku minta bertahun-tahun dengan Tuhan aku tak kasih. Siapa tahu Tuhan Pak Kiai kasih aku. Aku mau kaya nih katanya. Asli mana kawan? Apa kata Kiai Subki? Masa kamu percaya dengan doa saya, Yong? Peng. Saya ini kan Muslim. Doa saya mintanya sama Allah. Oh, kamu itu mintanya sama siapa? Aku nggak tahu. Ya pokoknya kasih aja lah Pak Kiai. Siapa tahu kita jadi hang. Kiai ini sambil guyon. Nah, karena Kiai NU ya guyon. Peng. Baca Fatihah 1000 kali. Baca Fatihah 1000 kali. Siap Peng nih yakin. Aku baca nanti Kiai Subki tidak menjelaskan Fatihah itu apa. Apeng juga tak nanya Fatihah itu macam mana. Balik dia. Singkat cerita 2 tahun berlalu Apeng datang lagi. Kaya Pak. Assalamualaikum Pak Kiai gitu dia kan. Kiai Subki lupa. Siapa kamu ya? Apeng. Yang dulu datang sama Pak Kiai minta doa kaya ho. Yang mana? Dulu Pak Kiai kasih aku Fatihah ho. Kau baca? Berapa kau baca? 1000 kali. Macam mana kau baca Fatihah? Fatihah. Sukih Pak. Kaya dia. Kiai Subki nanya, kamu percaya, Peng? Oh, Tuhan Pak Kiai kan baik. Dia kasih aku punya aku jadi kaya. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah saja, Pak, Allah jamin rezekinya. Bagaimana dengan kita, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak meyakini itu? Sudahlah, kita tidak perlu lagi begini dan begitu. Hidup itu singkat. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Apa yang belum didapat kita cari, niatnya semata-mata untuk ibadah di jalan Allah. Kalau kaya itu mudah-mudahan kayanya jadi manfaat, miskin pun juga mudah-mudahan tidak jadi mudarat. Kaya tapi kemudian menjadi penyakit, itu kan masalah, Pak. Jangan kita kemudian mengukur rezeki Allah itu dengan ini. Jangan. Karena rezeki Allah itu luas. Tinggal sekarang bagaimana setelah sholat, kemudian berangkat bekerja, selepas bekerja tawakal, serahkan urusan kepada Allah, selesai masalah. Kalau Allah yang sudah menjanjikan kepada kita, kenapa kita masih tidak yakin? Nah, mulai hari ini, mulai malam mungkin, mulai sekarang, mari kita pelan-pelan menata kembali niat kita hidup ini semata-mata karena Allah. Sama dengan halnya bapak ibu yang berangkat dari rumah. Maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi janji Kanjeng Rasul bahwa siapapun yang mencari jalan kebaikan dengan ilmu, jalan kebaikan di jalan Allah dengan ilmu, sholat dengan ilmunya, zakat dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya, zikir dengan ilmunya, maka sesungguhnya Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Manfaatnya besar malam ini, selain memang mencari ilmu, mencari barokah pengajian, dan mencari syafaatul uzma dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hidup kita adem, ayem, tentrem. Mudah-mudahan rezekinya luas,
Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan masalah, Allah jadikan anaknya anak salih dan salihah, hidupnya barokah. Kalau berangkat ke tempat kerja, ke ladang, ke kebun kelapa, misalnya berangkat jam 7, sebelum jam 7 kita subuh salat dulu. Habis salat subuh, kalau memang ada waktu dan bisa, bacalah Quran. Selepas baca Quran, mungkin nunggu sebentar, salat duha 2 rakaat. Selepas salat duha berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kaki kanan melangkah. Selepas itu malaikat melihat kita. Masya Allah, fulan bin fulan selepas sholat subuh masih sempat berzikir, habis zikir baca Quran, habis baca Quran masih sempat dulu sholat sunnah duha, habis itu dia berangkat mencari rezeki Allah. Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian itu sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan hidup mati kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjamin rezeki kalian. Sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung. Burung yang terbang itu, Pak. Pagi dia keluar dari sarang, ratusan kilometer dia berangkat, terbang dia. Taghdu himasa, kata Rasulullah, berangkat perutnya kosong, wa taruhu bitana, pulang perutnya kenyang. Itu burung. Bagaimana kita dengan manusia, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang paling terakhir, Ibu, besok kalau laki ibu belum bangun, bangunkan pelan-pelan. Ya, sentuh kakinya aja, jangan sentuh yang lain. Ketawa pula ibu nih. Sentuh kaki, bang, subuh bang. Ibu nunggu suami bangun. Habis itu suami imam di rumah. Biasa imam di rumah enggak, Bu? Tapi sholat duhur sama asar kan? Kan enggak ada suara. Bagus, biasakan sholat berjamaah. Lebih-lebih kalau memang ibu tidak repot di rumah, diajak oleh suami ke masjid, ke musola terdekat. Insya Allah hidupnya berkah, rezekinya berkah, dan anaknya akan Allah jamin sebagai anak salih dan salihah, selamat dari dunia sampai akhirat. Terima kasih, mohon maaf pengapora gitu, Kiai. Pengapora nanti dilanjutkan sama beliau. Karena memang sekali lagi suara saya sangat tenggorokan saya sakit. Rupanya dokter tadi bilang, Pak Haji jangan banyak makan yang berminyak-minyak. Saya ini kan suka gurau, biarpun sama dokter langganan saya. Oh berarti saya tidak boleh tidak boleh makan tangki, kompor, kan yang minyak-minyak. Akhirnya dokter, bukan itu Pak. Jangan makan gorengan. Kenapa? Sampean itu kena radang tenggorokan. Nah, saya sebenarnya pengen berlama-lama di majelis yang mulia ini, tapi insya Allah walaupun sebentar, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Terkhusus ini untuk saya, karena saya juga pengen diberi nasihat. Matur sekelangkong gitu, Kiai. Terima kasih untuk semuanya, Yai Thohir, Ustaz Hussein, dan para saudara-saudara dan jamaah sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selepas ini nanti dilanjutkan oleh guru kita, Kiai Muhsin. Semoga apa yang beliau sampaikan juga mendatangkan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika banyak salah, banyak kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.